Hei, kenapa kamu? Wajahmu lesu. Kayak apa ya? Ini kan operasi gitu. Tapi lo ibuku sih mau pengen aku masuk ke dokteran. Sedangkan aku kan seneng matematika toh. Iya ya, kan waktu itu ngomong aku pengen lulus statistika. Terus, tapi kan wis nyoba ngomong nang orang tuamu. Wes, tapi ibuku ngomong gini. Ya wes ya, lek masuk statistika ibu betul ya. Ngomong lah terus aku urip dhewe. Lah iku kok teni. Tapi aku ya sebenarnya gak iso ya solusi ya. Ya boleh misal nang BK ta kan BK ngomongin kelas 12 kan emang kok ya pendekatan nang BK bisa kan. Tapi aku kok wedi ya, kayak wedi dicicino loh. Ya enggak lah, kan BK gak ngono, Mbak. BK itu pasti memfasilitasi kon untuk ngasih solusi, ngasih masukan, dan sing apik apa. Paling kok ya misal mentok ya pasti kon diewangi kok cara ngomongin nang orang tua ben ya apa orang tua itu mengerti apa. Bisa. Nang BK yo. Aku ngono ah. Iyalah. Lah kon takon aku ya duwe gak ada solusi. Ya wes. Tak ngerti yo. Enggak ya? Iya. Ah, jadi tinggal lo ya. Enggak, ayo. Kak Popo, ayo. Kak Popo, Kak mungkin kok pengen. Terus sebenarnya ayo bicara, ayo. Ya. Oke ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, kenapa? Silakan duduk. Silakan cari posisi yang enak nih. Silakan duduk. Mana? Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, tadi itu Radisti bilang katanya lagi bingung soalnya kan TKA sudah kurang 1 minggu gitu kan. Nah, ini orang tuanya itu masih pengen Radisti masuk ke kedokteran. Padahal Radisti passionnya, sukanya itu di matematika. Sedangkan kalau di bidang kedokteran kan memang matematikanya lebih sedikit gitu. Jadi Radisti pengen itu sebenarnya ke statistika gitu. Nah, ini akhirnya bimbang kalau gelisah pengen dibantuin mungkin nanti konseling ya. Iya. Iya, Bu. Tapi senyum dulu. Gak bisa. Jangan Bu, jadi suruh senyum Bu. Gini, karena ini terkait dengan masa depanmu, kamu mau ngobrol di sini atau kita butuh lebih personal, lebih privat lagi? Ada ruang sendiri nanti. Mau dulu di sini banyak orang Bu, saya malu. Oke, berarti butuh ngobrol secara pribadi ya. Iya. Oke. Zema boleh ini sementara Zema Iya. boleh nunggu di sini atau kembali ke kelas? Oke. Gitu Kita apa-apa mau ya, di Zema? sini kata dia. Iya. Wes. Ya, oke kalau gitu silakan masuk ke ruang konseling individu. Silakan. Jangan tak melok. Enggak lah. Ini ruang yang paling nyaman, empuk, bisa dipakai untuk tidur. Nih, silakan. Ya ketiduran sekarang. Ini ruang yang paling nyaman. Kamu boleh posisi yang paling nyaman buat kamu. Boleh di sini, boleh di sini. Kamu boleh di sini atau di sini? Di sini. aja. Oke. Yang nyaman, relax dulu. Yang dari dulu enggak apa-apa. Oke. Silakan. Oke, apa kabar, Radisti? Kurang baik Bu kalau sekarang. Baik, karena tadi ya. Iya. Sebentar. Radisti tadi katanya siapa? Zema mau ngobrol secara pribadi. Nah, di sini di BK ini kamu perlu tahu bahwa Radisti nggak perlu takut, nggak perlu khawatir karena Radisti apapun yang akan disampaikan Radisti aman. Karena di BK itu ada asas kerahasiaan. Kami nggak boleh buka apapun yang Radisti sampaikan kecuali memang dibutuhkan untuk membicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Dan harus ada asas keterbukaan. Radisti juga harus terbuka, nggak usah khawatir akan bocor, akan saya sampaikan kemana-mana. Jadi itu. Terus kemudian nanti kalau ini terkait dengan masa depan,
kita butuh waktu 30 menit mungkin bisa ya. Nah, kalau misalnya masih perlu tambahan nanti kita tambahkan lagi di sesi berikutnya. Oke, nah sekarang Radisti boleh cerita dulu apa sih yang jadi keluhannya Radisti? Nggak apa-apa ini Bu. Gak apa-apa, justru kalau Radisti mau cerita, mau terbuka itu malah bagus, itu akan lebih vlog dan untuk masa depan Radisti akan lebih tertata. Silahkan sayang, ngomong. Ya, apa ya Bu? Kan kemarin kan itu memang orang Saya tua. pakai tulisan ya, karena untuk mengingatkan saya jika ada hal yang saya Radisti bilang gini gitu. Oh iya. Oke, silakan. Jadi kan emang dari dulu dari awal memang kan kalau itu kan orang tua kan maunya kan masuknya ke kesehatan. Iya. Ya kemarin tuh saya udah nurutin Bu karena memang saya kan cenderung suka kimia. Nah itu saya pilihnya farmasi, bukan kedokteran. Iya. Tapi ternyata beberapa minggu ini mama malah nyuruhnya itu daripada farmasi apa sih nggak sekalian ke kedokteran aja gitu. Akhirnya bingung lagi dong saya Bu. Tapi saya memang di TKA ini udah kemarin kan udah pemilihan juga. Saya milihnya biokim karena saya mikirnya saya masih bisa nyebrang ke farmasi gitu loh Bu. Betul, Nah, betul. tapi akhir-akhir ini Bu, saya kan udah belajar kan Bu, kan namanya mau TKA ya belajar. Saya udah belajar kimia sama biologi. Nah, tapi waktu ke biologi ini Bu ya, benar-benar saya ngerasa kesulitan banget di situ Bu. Tapi TKA kan udah PP juga. Nah, tapi mama itu masih belum boleh masuk ke farmasi juga. Padahal juga kan ini kan farmasi kan ini udah apa ya? Saya itu udah kayak merelakan impian saya ya Bu ya. Yang dibilang Zema tadi kan saya sebenarnya kan pengennya masuk ke jurusan yang sebenarnya tuh kayak ke matematika ya, kayak statistika sama kayak aktuaria gitu kan Bu. Nah, tapi mama itu benar-benar kayak ngoyonya itu kayak benar-benar kamu tuh benar di kesehatan, bahkan bilang kayak gini. Ya wis kalau mama kalau kamu mau di jurusan yang selain kesehatan, ya wis kamu cari jalan sendiri, mama pasangan gitu. Gitu Kayak ya. apa? Kan ya saya nggak bisa hidup sendiri, Iya, iya. nggak bisa Bu. Belum ya, belum. Iya masih belum bisa. Jadi dari cerita Radisti tadi itu sebenarnya Radisti itu kepinginnya ke aktuaria atau statistika. Iya. Sementara orang tua menghendaki ke kesehatan. Awalnya Radisti sudah gak apa-apa wes saya ke kesehatan tapi ke farmasi. Tapi orang tua masih kekeh untuk ke Kedokteran. ke kedokteran. Iya. Nah yang sudah dilakukan Radisti untuk mengatakan bahwa menyampaikan kok Radisti itu pengen ke aktuaria mah yang sudah dilakukan apa Radisti? Saya udah bilang sih Bu, tapi memang Sudah bilang ke mama? ya tapi dari kondisi juga kan sekarang kan di kelas saya itu kan nggak ada matelan ya Bu ya. Oh, Cuma ada matematika wajib aja. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya harusnya pilih biokim kan, kalau gitu fiskim mungkin ya. Kalau sosiologi saya kayak udah nutup pilihan itu karena saya nggak suka IPS ya Bu. Iya, Ya. iya. Jadi kayak fiskim sama biokim. Nah dari Oke. itu kan kalau dari numerasinya Bu ya, sebenarnya kan lebih ke fiskim kan, fisika sama kimia. Tapi ya karena saya ya wis lah nuruti mama gitu kan, jadi kayak saya kan pilihnya biokim. Iya. Nah gitu Bu, tapi ya jadinya tuh kayak sekarang tuh kayak krisis identitas gitu loh Bu. Saya itu sebenarnya tuh kalau kan kemarin Bu Ain kan bilang kayak passion itu kan Iya. Bu ya. Saya udah tahu passion saya, tapi saya nggak bisa ngambil jalan itu. Nah sekarang saya kayak makanya tadi zaman nyamperin karena banyak bingung ya, karena kepikiran Bu ya udah deket tapi saya bingung ini ya Karena apa. beda antara keinginan Radisti sama keinginan orang tua. Iya. Oke, yang sudah dilakukan sudah ngobrol sama orang tua, sudah menyampaikan kalau Radisti sudah sebenarnya pengen ke aktuaria, tapi mama masih kekeh. Terus respon mama setelah Radisti kekeh untuk masuk aktuaria? Ya yang tadi itu Bu, ya sebenarnya dibebasin tapi kan tapi kalau membebaskan tapi kok gini bilangnya Bu, kayak omnya itu gak enak gitu loh Bu. Saya kan juga sebagai anak kan kayak waduh kakak diri sendiri, apalagi kan sekarang kan benar-benar itu orang tua itu benar yang utama kan Bu. Nanti takutnya kak barokah dan lain-lain Bu ya. Jadi kayak ya usah saya jadinya tuh kayak gini. Ya wis lah, sekarang kan juga keadaan ini kan juga gak bisa ke matematika juga ya. Jadi saya mungkin saya sekarang berusaha buat nuruti orang tua, buat biokim itu kan Bu. Tapi saya waktu belajar biologi itu ya Allah astagfirullah gak bisa. Beneran ini Bu. Iya. Apa Bu biologi nih? Oke, Radisti sudah mencoba
menuruti keinginan mama. Iya. Pilihan matkul di TKA-nya sudah benar, biokim. Iya. Kemudian sudah berusaha juga les gitu ya, Iya. les. Jadi yang saya dengar Radisti kemarin kan pernah cerita lesnya di beberapa bimbel ya kan. Oke. Untuk kan planningnya Radisti kepingin ke aktuaria, sudah menuruti orang tua, pingin masuk kesehatan dengan ambil biokim. Nah, menjembatani Radisti, oke lah saya untuk SNBT-nya untuk mama. Tapi kalau nanti SNBT keinginan Radisti sendiri. Nah itu Bu, keinginan saya kayak takut gitu loh Bu, kalau kasih pilihan satu, orang mamanya bilang dilepas ini apa ini Iya, Bu. iya, iya. Maksudnya bukan dilepas di kuliahnya lebih, tapi kayak after, memang kan mama kan punya apa ya, punya anggap aja punya powernya itu kan di kesehatan ya Bu ya. Karena ya mama kan juga punya kenalan yang di kesehatan juga, karena mama dari kesehatan juga. Nah mama bisa bantu nanti kalau mungkin cari kerjanya atau buka praktik sendiri anggapannya. Tapi kalau saya ambil kayak jurusan yang saya pengen kayak statistika, aktuaria, itu kan saya kan harus explore sendiri Bu, saya harus kayak gitu ya mencari dunia sendiri kan Bu. Jadi itu juga saya takut juga sih Bu, karena memang menurut saya Bu, kalau statistika aktuaria itu memang baik dibutuhin, tapi kebanyakan di kota-kota besar kan Bu. Nah saya gak boleh kayaknya kerja di luar kota sama mama. Nah itu Bu, saya takut nanti eksplor dunia kerjanya, takut Bu, takut sendiri saya Bu. Iya. Oke, jadi berarti kan gini, Radisti kepingin ke aktuaria, tapi aktuaria statistika itu dibutuhkan di kota-kota besar. Iya. Nah, sementara kalau pilih kesehatan ikutin mama menjamin nantinya setelah lulus akan menjembatani dalam dunia kerjanya. Iya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kalau pengen ke kesehatan, mama dukung sepenuhnya sampai dalam dunia kerjanya. Tapi kalau Radisti kekeh dengan keinginannya Radisti kepingin ke statistika maupun aktuaria sampai dalam dunia kerja, Radisti berarti harus mandiri. Iya. Siap nggak Radisti? Kalau ditanya sekarang ya belum siap Bu ya. Nah, maksud saya gini, dengan kemampuannya Radisti selama ini, saya lihat Radisti itu anak yang usahanya luar biasa, pantang menyerah, ya kan? Kenapa nggak dicoba dulu? Matur, ngobrol sama mama, tenang ngobrol sama mama ketika makan atau waktu-waktu yang paling tepat untuk diajak ngobrol mama pas fresh terus Radisti ngobrol sama mama. Jarang Bu, kan mama kan kerjanya kayak malam, mama kan buka praktek after dari puskesmas itu. Jadi Sampai waktu jam ngobrolnya 9. Iya. kapan? Jarang ngobrol ya akhir-akhir ini, apalagi sekarang kan fokus belajar sama les itu kan hampir tiap hari ya. Nah, berarti Nggak pernah belum match ngobrol. ya antara keinginan Radisti sama mama. Waktu yang tepat untuk mensinkronkan antara keinginannya Radisti sama mama. Mungkin gini, dengan usahanya Radisti, ini saya ya, boleh nanti Radisti koreksi kalau Radisti nggak sesuai. Misalnya Radisti cari waktu yang tepat di saat weekend, mungkin masa weekend mama masih praktek. Enggak sih. Nah, di saat weekend atau waktu agak longgar, bangun pagi sebelum berangkat kerja, sebelum Radisti berangkat sekolah, mungkin disempatkan ngobrol. Sekiranya mama melihat mama, oh kayaknya enak ini aja ngobrol. Nah, pas saat itu Radisti ngomong keinginannya Radisti, keinginannya mama, titik tengahnya di mana? Biar nanti antara keinginan Radisti sama mama nyambung. Karena kalau Radisti pingin ke aktuaria, memang Radisti merasa passionnya di situ. Dan kalau sudah passionnya di situ, anak model Radisti kan biasanya selalu berusaha untuk mencapainya, untuk meraihnya, gitu kan. Daripada nanti Radisti ikuti keinginan mama malah setengah hati karena belajar biologi, kata Radisti tadi kan, aduh wangel gitu kan, sudah hampir nyerah. Sementara Radisti merasanya kalau ngitung itu malah ini memang benar-benar saya itu tertampar gitu ya. Iya. Gimana kalau ngobrol dulu sama mama, cari waktu yang tepat, ngobrol sama mama, pasnya nanti di mana? Mungkin oke Ma, di pilihan pertama mungkin aku ngikutin mama untuk SNBP, karena saya lihat Radisti kan peringkatnya bagus ya, semoga masuk eligible. Iya.
Misalnya pilihan pertamanya untuk menemukan antara keinginan mama sama Adisti, mungkin pilihan pertamanya ikuti mama, yang kedua bisa Adisti matur ke mama pilihannya Adisti. Gak bisa kayaknya Bu, kan saya kan maunya kan di jurusan matematika ya, itu tuh harus mantel pilihannya tuh harusnya itu matlan. Nah, matlan kan memang nggak ada, Iya. kan nggak apa-apa karena memang di rapotnya memang nggak ada, nggak apa itu aktuaria statistika itu untuk IPA secara umum, walaupun di matpel pendukungnya memang ada matlannya, tapi karena di kelasmu nggak ada matlan, nggak apa-apa, Oh, masih nggak bisa, apa-apa. nggak apa-apa karena memang nggak ada, terus mau diada-adakan kan nggak mungkin, jadi masih boleh. Jadi nanti titik temunya ngobrol dulu, cari waktu yang tepat, kemudian menyampaikan, nah aku tuh ada ini nih ma, wes pilihan pertama aku berarti mama, pilihan kedua izin ya ma, aku pilih yang ini, nanti support juga ma, support semuanya, support doa, karena tadi sih kan percaya tadi doa mama itu restu orang tua itu utama ya kan. Jadi tadi sih ketika pilih pilihan Tuhan itu juga minta restu mama biar jadi pilihanku tak jadikan pilihan kedua, tapi seandainya nanti pilihan yang kedua yang diterima Emang gak apa-apa kan? nah gitu, bener kan? Bener ya. Jadi planning kedepannya adalah apa? SNBP apa? Planning kedepannya adalah ngobrol sama Mama cari waktu yang tepat. terus menyesuaikan pilihannya, dan jadi sama-sama dituruti mama pilihan pertama, yang kedua pilihan Adisti, tapi dengan tekanan bahwa ketika Adisti nanti pilih pilihan kedua tetap mama support sampai dengan dunia kerja, tapi aku akan berusaha kok ma, sesuai dengan karakternya Adisti yang gak pemeran, aku akan berusaha ma, semoga tanpa repotin mama aku bisa nanti dapat kerja sebelum lulus, artinya gitu. Dengan katakan ketika kuliah harus cepet banget. Iya. Ya, seperti yang kita obrolkan di kelas, kuliah bukan kupu-kupu. Sabtu Minggu adalah waktu di mana si ekspor potensinya cari pengalaman di dunia selain kampus. Oke. Nanti di SNBT-nya ya apa Bu? SNBT-nya kan bisa 4 pilihan prodi. 4 pilihan prodi nanti disusun lagi. Ratisti kemarin sudah di kelas sudah berusaha menyusun pilihan pertama dan kedua, berikut peminat dan daya tampungnya. Nah, nanti tinggal di SNBT-nya nanti diobrolkan lagi dengan mama. Pilihan pertama, kedua satu kampus, pilihan 3, 4 satu kampus. Tapi menurut Wayan mendingan pilihan pertama itu ikut mama apa ikut saya? Nah, kalau SNBT pilihan pertamanya milih mama atau milih kamu sendiri, nanti dilihat skor track OTB kamu. Kalau skor track OTB kamu sudah mendekati passing grade-nya, mendekati passing grade untuk anak-anak yang masuk farmasi atau kedokteran, monggo pilihan pertamanya mengikuti Itu Bu, mama. tapi masih grade-nya aktuaria ITS itu juga tinggi, 700 berapa? 40-an. Iya, Itu memang 40, jadi kayak mirip-mirip gitu member. Iya, tapi keketatannya memang sama-sama ketat, tapi anak-anak yang daftar di sana tidak setinggi anak-anak yang daftar di farmasi sama kedokteran, pastinya begitu. Jadi nanti disusun ulang, sesuaikan dulu dengan nilai tryout rata-rata. Kamu sudah ikut tryout UTBK berapa kali, kemudian di rata-rata kamu rata-rata mendekati enggak rata-rata UTBK kamu sampai tryout UTBK yang terakhir nilai berapa. Kalau sudah mendekati kesehatan boleh pilihan pertama kesehatan, tapi kalau belum maka pilihan pertamanya harus sesuai dengan keinginannya Radisti, karena kalau keinginan pertamamu keinginannya mama di nomor 1 sementara hasil tryout kamu belum memenuhi mendekati ke sana, nanti kamu sudah berusaha tapi nanti kemungkinan kan kecil gitu. Disusun-susun ulang lagi nanti ya untuk UTBK-nya. Tapi untuk yang SNBT kan ada 2 pilihan ya, seperti yang pernah saya jelaskan di kelas. Yang pertama pilihan mama boleh karena lebih tinggi ya, yang kedua pilihannya Radisti atau catatan nanti terkemana-mana aku tuh pengen kasih ini, terus yang memiliki mama juga legowo menampung inaku juga. Oke, bisa dipahami? Oke, ada lagi kan yang mau disampaikan?
Sudah, insya Allah sudah. Berarti saya sekarang mau ngobrol sama mama. Ya, kalau misalnya memang belum ada titik temunya dengan mama masih bersikupu untuk maksa ke kedokteran, boleh nanti Radisti ngobrol lagi sama saya, nanti saya mau komunikasikan dengan mama. Oke, saya siap kok nanti ngobrol sama mama biar bisa lewat telepon karena kesibukan mamamu, atau nanti pas ada waktu longgar mama bisa ngobrol di sini sama Radisti bareng. Oke, sudah lebih lega? Sudah. Sudah? Oke, berarti berikutnya adalah waktu sama dari waktu yang tepat, kemudian nyusun pemilihan proteinnya. Semangat, senyum dulu. Iya sudah. Sudah bisa senyum? Sudah. Oke, semoga apa yang kita obrolkan membuat Adris jadi semangat lagi untuk meraih apa sih sebenarnya keinginan itu sebenarnya rasanya. Oke, monggo kalau mau lanjut ke kelas. Terima kasih banyak ya Bu. Semangat, senyum. Pintar-pintar. Terima kasih ya Bu. Ya, silakan. Monggo. Untuk hari Sudah. tinggal. Tes kan protokol Bagus. tes udah Tidak langsung balik ke kelas. iya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Kita nangis Kak. Enggak Nggak jadi. jadi nangis ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Sudah mau terbuka dengan kami. Terima kasih ya Bu. Ya, kalau ada apa boleh kok ngobrol lagi dengan kami ya. Oke. Ya. Semangat. Senyum Radisti. Sudah Bu, sudah sekumpul. Pakainya di situ loh. Pakai tangan di situ. Ya. Ini ya Bu. Ya.